Waduh bos. Bos, punya bisnis ternak ikan lele sepertinya masih menjanjikan nih. Apalagi konsumen nggak pernah surut kalau melihat banyaknya tenda pecel lele di pinggir jalan. Biar nggak penasaran sama cuannya, Tasya Panggabean mau coba terjun langsung jadi peternak lele. Ditemenin sama ahlinya nih bos. Mantap! Sebelah mana kolamnya Pak? Di sebelah sana kita. Oh, yang itu. Bos, nah ternyata sebelum kita memanen ikan lele harus ganti dulu pakai sepatu khusus nih. Ada bootsnya katanya biar nggak licin, Pak. Biar nggak licin. Oke deh, kita ganti dulu ya. Wih, semua persiapan udah beres bos. Saatnya turun ke kolam untuk panen ikan lelenya nih. Oke, bisa nggak Tasya? Sudah, mohon maaf Mas Rocky, ini nggak ada tangganya nih? Nggak ada dong. Nyemplung aja kita nih. Nyemplung aja. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Bos, cari cuan ini amat bos. Ya Allah. Susah kan cari cuan? Hati-hati Tasya, saking semangatnya Tasya malah kepleset nih bos. Halo bos, kenalin saya Rocky, saya dari Tambak Lele Terem Farm ya. Saya sekali panen kurang lebih 7 kintal sampai 1 ton sekali panen. Nah inilah tambak saya, pengen tahu kayak gimana kelanjutannya, ikutin terus di Cuan Bos. Karena udah terlanjur basah, ayo Tasya lanjut lagi panen ikan lelenya. Dapat bos. Seger ya di sini walaupun panas tapi ada splash airnya ya. Ini langsung kita angkat nih. Lumayan gede juga ini ya. Sekilo berapa ini? 6 ada kali ya? Peternakan ikan lele yang berada di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor ini sudah beroperasi selama 12 tahun loh bos. Sudah banyak pengalaman yang dilalui oleh Rocky saat menjalankan bisnis ternak ikan lelenya. Berawal dari hobi ikan, sekarang Rocky malah bisa panen cuan dari ternak ikannya. Ya awalnya karena saya sebenarnya dari hobi ikan juga, cuma lebih ke ikan hias. Saya suka ikan koi, terus cuma kenapa saya milih lele ya karena saya juga suka makan di tenda-tenda. Ya kira dari ikan koi, saya mikir saya suka makan di tenda, ya saya pikir udah pasarnya ada nih. Ya sudah saya pikir saya coba untuk belajar budidaya lele. Soal pasar ikan lelenya, no play-play nih bos. Infonya, doi yang memasok kebutuhan ikan lele di seluruh Tangerang. Gokil! Kalau pasar sih insya Allah kita aman ya. Kalau saya kebetulan megang untuk Tangerang ya. Tangerang kita megang kurang lebih itu 1 minggu itu paling dikit 7 kintal sampai 1 tonan. Gak cuma harus lihai dalam membesarkan ikan lelenya, kita juga harus pintar mencari pasarnya bos. Untuk kebutuhan Jabodetabek aja, dalam sehari bisa menghabiskan 90 sampai 120 ton ikan yang 60%-nya habis untuk kebutuhan warung pecel lele. Pasti omsetnya nggak kaleng-kaleng nih bos. Bisikin dong Bang Rocky. Omset saya kurang lebihnya triple digit. Per bulan. Ini kalau kita total ini ada 90-an kolam pembesaran atau pendagingan, pembenihan ada kurang lebih 60. Hasil lele yang sudah dipanen dari kolam harus ditampung dulu di dalam bak seperti ini agar ikannya tetap segar bos. Kemudian lanjut disortir ukurannya nih bos. Disesuaikan dengan permintaan pasar. Mbak Tasya, Waduh, kita sortir ya. Mas Rocky. Iya kita sortir. Nah ini kita sortir dengan cara menggunakan alat ya, atau kita bilang bak sortir. Nah ambil ikan yang tadi kita ambil dari kolam. Waduh, jadi ini belum bisa langsung dipanen nih? Belum, kita pilih dulu. Kan tadi kita yang dicari ukuran kilo 6 sampai 10 ekor per kilo. Oke. Wih, praktis juga ya bos. Teknik penyortiran seperti ini bisa menghemat banyak waktu. Ini disortir berarti Betul, ukurannya? iya. Tuh Ini kan? ada sekilo, kita harus milih yaitu sekilo 6
sampai 10 ekor Oh, per kilo. oke. Isinya 6 sampai 10 ekor per kilo. Nah, ini disortir. Jadi kalau yang masih nyangkut di bak itu yang Berarti udah gede. udah siap untuk dipanen. Tapi kalau dia nyemplung Kekecilan. masih kekecilan. Nih bos, kalau bos bisa lihat, ini emang sengaja dibikin rongga-rongga. Jadi ukuran sekilo Ini 6 6 sampai 10. sampai 10. Udah disetting. Kalau lebih kecil dia langsung sung. Itu 6 sampai 10 ada artinya ya. Apa tuh? Kilo 6 7 itu untuk ukuran pecel lele. Oke, Kilo biasa 7 dijual-jual. sampai 8 itu untuk biasa warung Padang atau warteg. Kilo 8 sampai 10 itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Oke. Itu juga ada artinya kenapa ibu-ibu Kenapa kilo 10? 8 Dan 8 sampai 10 ibu-ibu di rumah tangga karena ibu-ibunya biasanya kalau anaknya 2 yang makan bertiga berarti udah 3 lele. Oke. Nah, malam suaminya datang 4 Empat. orang. Berarti 4 tambah 3 jadi 7. 7. Kali ada yang mau nambah. Jadi 8, Nah, kalau sekilo sampai 10 8. antara 2 anaknya lebih banyak Oh, iya, atau benar, banyak benar, yang mau benar. nambah. Jadi gitu ada aja. filosofinya, Ada arti Mas dari semua Rocky. itu ukuran-ukuran Waduh. lele, ya. Boleh tahu nggak sih harganya kalau 1 kilonya di sini berapaan? Oke, kalau di Kisaran. sini ya pasti di atas 20-an, di atas 21 itu per kilo karena kita ambil dari kolam. Selain menggunakan alat, Tasya juga diajarkan menyortir ikan lele dengan teknik manual. Satu persatu ikan lele ditangkap dengan tangan kosong seperti ini. Eits, kalau teknik manual seperti ini harus hati-hati ya bos saat memegang si lele yang dikenal memiliki patil. Nggak mau dong tangan jadi bengkak karena kena patil. Nah, bos, aku Mbak, bisa Mbak. tangkap nih, bos. Hah? Kenapa, Pak? Salah megangnya itu. Salah, atau Oke. gimana? Rik, coba kasih lihat Rik. Yang penting kan dapet. Ini cara pegangnya kayak gini nih. Satu tangan. Satu tangan aja. Ini posisi kepala di sini. Matanya ditutup sama ini nih. Oh, ditutup. Nggak kena patil? Enggak. Nah, kayak gini. Oh, Nah, kayak gini megangnya. Nah, ini patil nih. oh patilnya di pinggir Sirip. sini. Biar nggak kena tangan. Nah. Kita coba ya. Nah, gini bos, ternyata cara pegangnya supaya nggak kena patil. Si patilnya di tengah-tengah tangan kita. Nah, ini ukuran besar nih ya. Kalau melihat hasilnya sekarang, pasti enak banget ya bos. Tapi jangan salah loh, Rocky juga pernah mengalami pasang surut dalam menjalankan bisnis ternak lelenya. Rocky bisa bangkit dan tetap menjalankan bisnisnya karena memiliki mental pengusaha yang tahan banting bos. Kalau yang memulai ya kalau untuk pertama belajar dulu. Karena kunci di bisnis itu adalah mental. Saya selalu bilang bisnis itu bukan uang aja, tapi mental. Kalau Anda tidak punya kesiapan mental, punya uang seberapapun, tidak akan jalan bisnis itu. Gak cuma fokus di pembesaran lele aja. Di sini Rocky juga punya kolam berisi indukan lele yang siap untuk pembenihan. Jadi benih ikan lele di sini hasil dari indukan lele ini bos. Waduh bos, ini mah ukurannya raksasa. Ini, waduh, ini mah lebih gede dari tangan bos. Mal segede paha kali ini ya. Ini boleh dipegang nih? Boleh. Aman ya, nggak gigit ya? Dia nggak gigit asal jangan lompat aja. Iya, tuh. Lihat ya sama ukuran tangannya Tasya. Oh bos, aduh gedean ini ya tuh bos. Ya ampun, ini berapa bulan nih usianya? Ini udah di atas 4 tahun. Berarti ini mah udah bukan konsumsi Iya, lagi, bukan. Ini tapi udah buat indukan. pelihara kali ya. Bukan, buat indukan. Jadi Anakan dikawin. jadinya? Iya, Oh. buat nanti ngasilin bibit. Udah nggak bisa digini lagi tangan lagi nih bos. Ini gendongnya juga licin, maaf. Ukurannya emang gak main-main ya. Berarti ini udah indukan. Ya, udah indukan. Ini bobotnya sekitar 6 kiloan tuh. 6 kg satu lele. Waduh. Untuk memilah telur-telurnya harus melihat musim yang pas ya. Di musim penghujan seperti sekarang ini, bibit yang dihasilkan bisa jadi kurang berkualitas, sehingga hasilnya tidak maksimal bos. Ada kalau kita lagi mijah atau kita bisa ngededer ya. Jadi saya biasa mijah di Sukabumi kerjasama nanti kirim ke sini biasa gitu. Atau enggak kita mijah tergantung situasi ya. Kayak gini kan lagi musim ekstrim-ekstrimnya nih. Bibit bisa dibilang susah, agak-agak gampang-gampang susah ya kalau musim-musim ekstrim hujan kayak gitu. Kalau tadi udah diajak lihat indukannya, sekarang Tasya mau diajak memberi makan anakan lelenya. Pertama-tama, pelet yang sudah disiapkan akan dibibis terlebih dahulu, bos. Di sini, Rocky memberikan anakan lelenya pelet ikan, bos. Dijamin, hasil daging lelenya akan lebih enak untuk dikonsumsi. Mantap! Nah, ini dibibis tuh diapain sih, Mas? Nah di bibis itu dicampur air peletnya. Oh, biar lembek. Dia agak lembek, lembut. tapi tidak boleh pecah ya butirannya. Tetap bulat-bulat. Tetap bulat, cuma dia agak kenyal. Oh, gitu. biar nggak terlalu kering. Iya, nah ini kita
ya dibibis, nanti kalau udah agak kenyal baru kita kasih makan. Jadi si lele ini pas makan dia pencernanya bagus. Oh, ternyata buat kasih makan aja ada trik-triknya ya. Ada. Saatnya memberikan makan nih, Bos. Ayo Tasya, dibantu siapin peletnya. Jangan kelamaan. Ikan lelenya udah pada nungguin tuh. Waduh Bos, ini udah tercampur dengan rata. Berarti ini langsung kita kasih makan aja Mas Rocky? Iya, kasih aja langsung kasih makannya. Oke, ini cara kasih makannya gimana? Apakah begini? Nggak bisa ya? Ada sekitar 3.000 ekor anakan ikan lele dalam satu kolam pembesaran ini yang disiapkan untuk hasil panen kurang lebih 3 kuintal dalam waktu 3 bulan. Oh iya Bos, semua kolam di sini dilapis terpal ya tanahnya. Tujuannya supaya daging ikan lele tidak bau tanah saat dikonsumsi. Jadi, nggak hanya dari pakan lelenya aja yang berkualitas, kolam-kolamnya pun juga berpengaruh ya Bos. Setelah proses penyortiran selesai, ikan-ikan lele akan ditampung dalam kolam sementara hingga diangkut sama pembelinya. Kira-kira Tasya jadi makin tertarik nggak ya mau mencoba berbisnis ternak ikan lele yang menjanjikan ini, Bos? Aduh Pak Rocky, yang pasti Tasya tertarik banget pengen usaha kayak begini. Secara untungnya sampai 3 digit Bos. Seiring untung yang besar, ada resiko yang besar juga. Pasti dong. Jadi yang pasti harus siapin mental dan kayaknya harus siapin lahan ini lumayan ini. Ya, tapi nggak usah takut Kak Tasya. Yang penting kalau masalah lahan kita bisa coba dulu dari yang kecil, dari segi rumahan, pakai kolam yang bulat. Yang bulat-bulat tadi Iya, itu kolam bulat itu. Berawal jadi hobi, berawal dari hobi berakhir jadi cuan. Betul. Nah Bos, gimana tertarik dengan bisnis tambak lele saya? Oke, yang penting semangat. Kita belajar, gak usah takut untuk gagal, itu hal biasa. Yang penting kita cuan Bos. Habis olahraga pagi, emang paling bener kalau diisi sama makanan sehat ya Bos? Tapi kadang suka susah nih nyari makanan sehat di lokasi kita berolahraga. Buat warga Bogor, don't worry ya, ada pilihannya nih. Dijamin bikin sehat Bos. Buktinya, setiap hari, bahkan di akhir pekan, warung kuliner khas Manado ini diserbu warga lokal Bogor yang baru pulang dari olahraga pagi. Sarapan sehat cenah. Siapa sangka Bos, bisnis yang berawal dari warung tendaan pinggir jalan ini kini omsetnya tembus ratusan juta. Hai Bos, kangen dengan masakan Manado? Jangan jauh-jauh, di Bogor juga ada. Mau tahu ada apa aja? Tonton Cuan Bos. Ini dia Bos, biang ramenya warung makan milik Bu Yustin, Bubur Manado. Gak kayak bubur pada umumnya yang berwarna putih. Nah, bubur yang satu ini jelas banget punya ciri khas yang gampang dikenali, yaitu berwarna kuning. Eits, gak boleh suuzon. Warna kuning ini bukan karena pewarna makanan ya, tapi murni dari bahan bakunya Bos. Selain beras yang jadi bahan utama, ada juga tambahan bahan baku sebagai sumber karbonnya Bos. Kita ketemu dengan masakan dari Manado, khas Manado, bubur Manado. Bubur Manado ini yang bikin lain dengan bubur-bubur yang lain, karena kita pakai ubi, campurannya dari labu dan jagung kita jadi satu. Makanya warnanya kuning. Kalau kemangi, pasti udah tahu ya Bos. Aromanya bikin wangi masakan. Nah, satu lagi yang unik dan menjadi ciri khas bubur Manado, yaitu daun gedi. Daun ini jarang dijumpai di Bogor. Bahkan Bu Yustin harus menanam sendiri biar nggak kehabisan stok. Gedi itu untuk ngentelin dari ciri khas bubur itu kan harus kental. Kalau untuk Manado, untuk orang yang panas dalam itu makan gedi. Jadi sayur gedi itu pun kita bisa pakai buat bikin
kuah asam. Oh, pantesan. Bubur ini pun sering disebut bubur sehat karena punya nilai gizi dan manfaat. Bahkan di masa pandemi, Bu Yustin sempat kebanjiran order dari beberapa rumah sakit sebagai salah satu penyedia makanan sehat. Sebenarnya kita juga nggak nyangka gitu ya, kalau ternyata labu itu katanya salah satu untuk mengatasi COVID atau nggak tahu deh saya, labu parang itu yang gede. Nah sesudah itu yang kita tahu dari rumah sakit sih, dari Rumah Sakit Mulia, dari Rumah Sakit FMC, mereka untuk pasien, ada dari keluarga pasien juga, sekali mesen sampai 20 cup gitu. Alhamdulillah banget. Warung makan yang berada di Jalan Beo, Tanah Sareal Bogor ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari jam 7 pagi. Tapi Bu Yustin memulai proses masaknya sejak jam 3 pagi, bos. Minimal doi membuat 4-5 panci besar bubur Manado atau setara 300-an mangkok porsi kecil. Satu lagi nih yang jadi ciri khas bubur Manado racikan Bu Yustin, yaitu cakalang rabe. Ikan cakalang suwir yang sudah diolah dengan bumbu pedas. Tenang, pedasnya masih aman di lidah kok. Memulai debut jualan pertamanya di tahun 2018, Bu Yustin mendapatkan omset sebesar Rp100.000. Kedengarannya kecil ya bos? Tapi justru dengan menghargai yang kecil, maka hal-hal besar pun akan datang pada akhirnya. Terbukti, Bu Yustin kini mengantongi omset yang fantastis bos. Dulu kan saya cuma punya 3 meja, alhamdulillah sekarang saya udah lumayan ya. Terus karyawan juga udah ada 15 orang karyawan, ditambah dibantu sama anak-anak saya. Terus omsetnya sekarang udah 17 jutaan. Keterampilannya mengolah masakan khas Manado didapat dari sang ibu atau yang kerap disapa Mace. Siapa yang nyangka, berawal dari rasa rindunya dengan masakan sang ibu membawa Bu Yustin di titik ini. Tapi dalam prosesnya, Bu Yustin gak serta-merta mendapat jalan usaha yang mudah. Bahkan di awal bisnisnya, doi kudu membuktikan kalau produknya bisa diterima masyarakat luas, yaitu dengan cara meyakinkan para calon pembeli. So, kepercayaan dan keyakinan akan kualitas produk itu jadi hal yang penting ya bos. Rumah makan Manado otentik dengan nggak halal. Jadi mereka selalu bertanya sebelum masuk, sebelum mesen mereka selalu nanya. Yang muslim mereka nanya, maaf kak ini halal apa enggak? Karena memang itu ya, saya bilang alhamdulillah kita halal. Mulanya Bu Yustin hanya berjualan menggunakan tenda. Itu pun cuma seminggu sekali, yaitu saat ramai orang berolahraga di Taman Helang. Animo masyarakat yang tinggi membuat Bu Yustin berjualan setiap hari dengan menu utama bubur Manado, serta beberapa jajanan tradisional khas Manado seperti lalampa. Karena kebetulan saya tinggal di Bogor gitu ya. Kalau dapur Mace ini memang bukan restoran baru lah ya. Memang dari dulu banget. Jadi aku tuh ngikutin dari awal pertama buka. Dulu tuh tempatnya agak kecil, tapi memang kalau untuk rasa, kualitas, pokoknya memang aku bilang luar biasa. Dari tendaan dengan omset ratusan ribu, kini berkembang menjadi warung makan beromset ratusan juta. Salah satu cara doi mengembangkan bisnis kuliner ini adalah dengan menambah menu-menu baru. Bu Yustin yakin bisa memenuhi permintaan para pelanggannya untuk buka cabang di tempat lain. Tentunya setelah doi yakin dengan manajemen yang lebih baik. Gimana bos? Udah lihat perjalanan usaha saya yang tadinya saya dari usaha pinggir jalan, sekarang saya alhamdulillah sudah mempunyai usaha yang lumayan besar. Itu karena saya selalu menjaga kualitas dari masakan yang kami sajikan dan dari pelayanan, keramahan kami, dan yang paling penting adalah cuan bos.
Wadidaw, apa ini rame-rame? Wah, Mincuan paling suka nih kalau ada yang rame-rame gini. Kalau rame pembeli, artinya bau-bau cuannya juga rame nih bos. Oh alah, ternyata ini toh, ada show dadakan. Ada tarik-tarik keju di salah satu tenan milik Erni. Perempuan 20 tahun yang sukses ngembangin bisnis sejak 3 tahun yang lalu. Apa sih rahasianya? Halo bos, nah kata siapa nih mulai usaha harus dengan modal besar. Aku bakal buktiin kita bisa mulai usaha dan berkembang dengan modal minim aja. Buat caranya gimana? Tetap ikutin di Cuan Bos. Wah, beneran nih. Erni keren ya bos, nggak pelit info. Sekalian dong dikasih tahu ke para bos di rumah, ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi jagung cheese tarik ini kita buat dari jagung manis yang kita masak sama mozzarella. Nah, mozzarellanya ini waktu melt dia bisa ngasih sensasi tarik-tarik nih Kak. Jadi waktu masak kita bisa tarik-tarik dan waktu makan juga kita bisa tarik-tarik. Gegara kuliner ini pula, outlet Erni jadi super sibuk selama 3 bulan terakhir ini. Yuk kita kulik dapurnya langsung yang ada di Durensawit, Jakarta Timur. Kuliner bercita rasa manis gurih ini terbuat dari 3 bahan utama, yaitu keju mozzarella, susu, dan jagung. Nah, Erni selalu menjaga kualitas dari masing-masing bahannya, termasuk si jagung manis ini. Kak, ini jagungnya tuh tipe apa sih Kak? Nah, ini tuh jagung manis. Dia rasanya lebih enak dan lebih manis. Dan udah dipipil, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Nah, karena ini frozen, jadi kita harus bilas dulu. Kita bilas dulu. Terus kalau sehari jualnya itu ngabisin berapa kilo jagung Kak? Untuk harian 30-40 kilo. Pencucian ini juga sekaligus untuk memisahkan jagung dari kulit ari serta rambut jagung yang biasanya masih menempel. Bos, jagungnya udah bersih nih. Sekarang kita kukus. Jangan heran ya bos, saat weekend malah biasanya bisa sampai 40 kg jagung. Makanya Erni dibantu 12 karyawan yang terbagi menjadi 2 kelompok untuk kegiatan di rumah produksi dan di outlet. Nih bos, jagungnya udah matang. Udah gitu jagungnya wangi banget, ada rasa aroma manis dari si jagungnya itu. Meskipun kegiatannya cuma campur dan aduk-aduk bahan aja, tapi ternyata nggak mudah loh. Sekali masak bisa untuk 8-12 porsi. Total berat bahan yang ada di wajan bisa sampai 2-3 kiloan bos. Jadi tangan kudu kuat supaya bisa aduk dan tarik kejunya kayak gini. Ini nih yang bikin siapapun yang melintas di Jalan Cipinang Muara Raya ini auto kepo. Nengok, mampir, tahu-tahu beli. Bos, aku ditantang nih sama Kak Erni, suruh bikin jagung cheese tarik. Kira-kira aku bisa nggak ya sama kayak Kak Erni? Urutannya sih udah bener nih. Pertama, jagung ditumis dengan butter. Lalu disiram susu kental manis sambil diaduk-aduk. Ini dia tantangannya yang sebenarnya bos. Gimana caranya bikin keju mozzarellanya meleleh, matang tapi nggak overcook? Soalnya kalau gagal, wassalam deh. Antara lembek jadi bubur atau justru kenyal tapi mengeras kayak karet. Jagungnya udah jadi nih bos. Kira-kira Kak Erni mau nggak nyobain nih? Kira-kira mirip gak ya rasanya kayak buatan Kak Erni? Gimana Kak rasanya? Sama persis nggak kayak buatan Kak Erni? Udah sama nih rasanya. Serius? Wah, berarti aku bisa dong buka usaha kayak Kak Erni di rumah. Cocok. Bos, dalam menjual produk terutama makanan, kita kudu selektif ya bos. Harus kita teliti dengan riset, makanan apa yang diminati target pasar. Contoh paling mudah, ya kita wajib jeli dengan makanan-makanan yang berpotensi viral dan menarik cuan. Erni menawarkan 2 pilihan pada produknya, yaitu jagung cheese tarik ukuran reguler 150 ml dengan harga Rp25.000 dan ukuran jumbo 360 ml seharga Rp40.000.
Nah, kenapa jagung Cistarik Malaysia nih Kak? Karena kebetulan jagung Cistarik ini happeningnya di Malaysia. Belum ada di Indonesia dan viral kita bawa yang pastinya cuan nih di Indonesia. Dari yang awalnya hanya terjual 40 cup sehari, kini setelah 3 bulan berjalan, Ernie berhasil menjual 400-an cup jagung Cistarik dalam sehari. Gak heran ya, kalau dalam sehari Doi bisa menghabiskan 30 kg jagung dan 30 kg mozzarella. Apalagi di outlet ini, Doi nggak cuma menjual jagung Cistarik, ada juga dessert lainnya bos. Totalnya, Doi sudah memproduksi 20-an jenis dessert yang masing-masing punya penggemarnya sendiri. Aku taunya dari Instagram sih, dia di Reels suka lewat-lewat gitu. Terus aku ngeliat kok kayak enak karena aku pencinta keju ya. Ini aku ngeliat mozzarella, ya udah aku pulang kerja aku lewat sini mampir. Dari banyaknya dessert yang Ernie jual, bikin omsetnya tiap tahun naik loh. Jadi penasaran nih, sepil dong. Omset harian kita keseluruhan selama lagi happening ini sekitar 12 sampai 15 juta. Tapi ingat ya bos, nominal segitu nggak datang gratis, alias butuh usaha. Ernie menyadari bahwa kuliner jenis ini bukanlah sesuatu yang setiap hari dicari customer karena bukan makanan pokok. Jadi Doi harus terus putar otak dan berinovasi dengan produknya, termasuk gencar melakukan promo seperti buy one get one di setiap pembukaan cabang baru, atau pemberian produk gratis bagi siapapun yang memberi review di platform media online. Cerita sukses nggak datang sendirian, pasti selalu ada kejadian tak terduga yang membuat para pengusaha menjadi tertantang dan bisa naik level. Hal itu pun pernah Ernie alami bos. Kebetulan waktu itu ya mungkin di hari yang kurang beruntung kita sempat dapat jagung sekitar 18 kilo dengan kondisi yang nggak baik dan alhasil kita putusin untuk buang atau nggak pakai atau kita nggak kasih lagi ke customer. Dari cerita dan fakta para pengusaha UMKM seperti Ernie inilah, kita bisa yakin bahwa sebuah kesuksesan dibangun dari mimpi, diwujudkan dengan aksi, dan bisa banget dilakukan semua orang. Jujur, aku pertama kali untuk mulai usaha pada saat aku benar-benar merintis itu kayaknya cuma 100 ribuan deh. Dengan peralatan yang aku punya, meja-meja yang aku punya aja di rumah, aku gelar pakai taplak meja yang aku punya. Untuk bahan baku modelnya mungkin sekitar 100 ribu aja cukup. Dan kalian harus percaya bos, dari modal 100 ribu itu, kini Ernie sudah menambah outlet baru usahanya dan memiliki kemitraan yang tersebar di Bekasi, Yogyakarta, Solo, bahkan Kalimantan. Gak heran sih, soalnya paket yang Doi tawarkan emang ringan dan mudah bos. Nah, daripada duit kalian nganggur santuy di tabungan, kenapa nggak dimanfaatkan jadi investasi bisnis? Caranya gampang banget, mulai dari 5,5 juta aja itu udah full paket seluruh peralatan dan bahan baku awal jualan. Nah, kebetulan nih kita udah running 4 mitra untuk saat ini. Gimana bos? Udah lihat kan usahaku? Nah, buat kalian yang punya waktu luang dan modal, kalian bisa buat uang kalian bekerja dengan sendirinya mulai dari 5,5 jutaan aja. Pokoknya cuan deh bos. Halo bos, apa kabar nih? Gimana usahanya? Lancar-lancar aja kan? Kalau ada masalah atau kendala, tenang, ada Mr. Cuan nih yang selalu bagi-bagi tips usaha. Apalagi kalau soal pemasaran yang efektif. Nih, pas banget sama pembahasan kali ini. Makanya tetap stay tune ya bos. Bos, di dalam bisnis kita mengenal kata-kata pemasaran. Tapi sebenarnya kayak gimana sih pemasaran yang efektif?
Jadi pemasaran yang efektif tersebut adalah bagaimana kita bisa mendatangkan traffic, orang untuk datang, dan bisa mempertahankan mereka untuk balik lagi. Itu yang bisa dibilang pemasaran yang efektif. Tujuannya akhirnya adalah kita bisa memastikan bisnis kita untung dan cuan yang besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ya. mau dong somai ya? Boleh. Ya, ada pare kan? Ada pare. Nah, dong. kasih pare dong Mas. Gimana, lancar bisnis ya? Alhamdulillah. Terus agak kurang ini. Rada-rada kurang sepi. Bagaimana cara rasanya efektif? Oh, pemasaran Ya, yang pemasaran efektif. efektif, Gimana ya. biar bikin rame? Jadi pemasaran itu kan tujuannya memang membikin rame, terus kemudian tapi bukan sampai habis di sana. Gimana caranya yang sudah datang juga akan balik lagi. Kuncinya pertama pemasaran itu pertama memang harus kelihatan dulu tempatnya nih. Ya. Nah, ini udah bener nih, pintu masuk banget di gerbang untuk menuju satu minimarket yang orang rame. Itu Ya. pertama. Ini udah bener. Yang kedua, pakai main sosial media. Jadi nanti mungkin bisa minta tuh review-review dari customernya. Pakai Ya. sosial media, masukin Instagram, masukin Facebook. Kalau andai kan customernya lagi makan, ditanya, ngobrol sama customernya. Iya, iya. Kalau andai kan gimana Mas, enak apa enggak? Kalau dia bilang, wah enak nih. Nah, yang review-review yang positif masukin sosial media. Nah, yang ketiga, tetap nih, produk itu adalah brosur terbaiknya. Selama produknya customernya suka, mudah-mudahan tanpa kita macam-macam pun juga orang akan kembali lagi. Jadi poin ketiganya, produknya dijaga kualitasnya. Iya. Jangan sampai banyak yang kosong juga. Kayak tadi enak nih, oh ada pare, ada. Iya. Nah, customer puas. Kalau biasanya tiba-tiba ada customer yang datang, dia minta A, B, C, nggak ada, customer akan kecewa. Mudah-mudahan rame lagi, mudah-mudahan sih ini memang rada-rada sepi akhir-akhir ini, kan akhir bulan. Iya. Ntar insya Allah minggu depan, coba jalanin tadi, Amin. akan lebih rame. Ya? Iya, ya, maaf. Sip. Ya. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Makasih Ya. Mister atas tipsnya ya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan makin lancar bisnisnya ya. amin, Rame amin, lagi ya amin, usahanya. Amin, terima kasih. Bos, apapun bisnisnya, tetap dong tujuan utamanya yang bisa menghasilkan cuan yang paling besar. Pemasaran yang efektif sangat penting di bisnis apapun, even cuma gerobakan. Jadi pastikan bisnis Anda berjalan dengan baik dengan promotion yang tepat dan pemasaran yang efektif.